Belum, Bu. Sudah. Banyak yang mata-matanya masih bengkak gitu kayak kena-kena tumbuk. Si Andre, ibu cek dulu, ibu cek keadaan dulu. Fadlan, Nur Safika, Angelin Pelawi, Michael Batubara, Andreas, Nasib, Joel. Ini kalau nggak open kamera ini ibu keluarkan ya. Ibu nggak absen sekarang dulu, ibu nanti random suka-suka ibu mau di tengah, mau di akhir. Karena kalau ibu absen di awal nanti kalian keluar masuk lah, tidur lah, gitu ya. Oke, ibu mau tanya dulu, kalau untuk jenis-jenis irigasi kemarin kayak irigasi primer, sekunder, tersier udah dijelaskan sama Pak Rizky atau belum? Kenapa? Jaringannya kalau jaringannya jelek langsung open mic aja ya. Ini soalnya kayak jaringan di kampus ini agak-agak ini. Nggak tahu, biasanya ini lancar. Udah, untuk saluran irigasi primer, sekunder, tersier udah dijelasin. Maksudnya ibu, biar ibu tahu materinya yang mana aja yang nanti skip aja gitu. Kita tuh next-next kayak gitu. Belum? Belum atau udah? Mana ini? Nggak ada yang jawab. Ngantuk semua. Kemarin Bapak itu izin Ibu kedengaran. Kedengeran? Izin Ibu kalau untuk kayak jenis-jenis irigasi kayak gituan kemarin udah ada dijelasin Pak Rizky Bu, dan udah dikasih juga PPT-nya kemarin Ibu. Kayak yang saluran sekunder, primer, tersier gitu udah tau lah ya. Sudah Ibu. Ya, kalau berarti kita kalau untuk peta kontur sudah. Untuk peta kontur belum Ibu. Pokoknya kalau misalnya ada yang agak beririsan dengan yang udah Pak Rizky jelasin, ini aja ya. Apa ngomong aja bilang ini udah jelasin, tapi nanti Ibu biar tahu nggak terlalu banyak menjelaskan di bagian itunya gitu, biar waktu kita pun efisiensi gitu kan. Ya. Oke, kita mulai dari sejarah dulu. Kalau sejarah irigasi belum kan? Mari, share screen. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, oke. Sekarang kita mau belajar sejarah. Nah, sejarah ini sebenarnya ya harusnya kemarin pertemuan pertama sampai ke UTS itu adalah ibu gitu. Nah, cuman kemarin katanya Pak Rizky mau eh, apa namanya diklat CPNS. Ternyata diklatnya nggak juga sampai sekarang. Jadi nggak apa-apa kita maju lagi ke depan untuk mengulik tentang sejarah dan fungsi irigasi ya. Nah, ini kita mungkin boleh diskusi-diskusi juga sembari diskusi. Bentar, ibu geser-geser dulu. Nah, apakah ada yang tidak membutuhkan air di room ini? Ada yang berani bilang, Bu, saya tidak membutuhkan air. Kok kalian pasif kali kalau di offline? Ibu sebenarnya nggak mau kalau online. Cuman ini karena tugas pekerti ibu juga, pekerti micro teaching dosen, jadi harus ada kegiatan video luring sama daring. Makanya kemarin waktu yang luring itu kan ada Bu Ica video-video. Nah, itu juga tugas ibu. Bentar ya, matiin. Oke, ada yang nggak butuh air nggak di room ini? Semua butuh air, Bu. Ya, semua butuh air. Kalau yang butuh pacar, ada yang nggak butuh pacar? Ada, Ibu. Ada. Terus nikah, terus jawab dia. Ada ya. Yang nggak butuh sebelah, ada yang nggak butuh sebelah? Ada, Bu. Ada, Ada Bu. Angelin nggak suka sebelah ya Ada, Bu. Angelin ya? Banyak, Bu. Ada yang nggak butuh Indomie anak kos? Butuh banget, Bu. Betul. Iya.
ada yang nggak butuh Indomie, ada yang nggak butuh sebelah, ada tadi juga yang nggak butuh pacar, kan kayak gitu ya. Ada yang nggak butuh teman sekelasnya, nggak ada. Bohong ini. Dalam hati sebenarnya ada bu, ada, gitu kan. Ada yang nggak butuh komtingnya, nggak ya butuh komting kalian kan? Kalau nggak butuh komting dan nanti komtingnya kita pecat ini. Oke, nah hampir semua nggak ada cerita nggak butuh kita nggak butuh namanya air, apalagi namanya air minum ya. Ini kebutuhan air itu yang pertama kita lihat pada gambar itu adalah air minum. Nah, berapa yang dianjurkan kata menurut Permenkes kita satu hari berapa liter air harus kita minum? 2 liter, Bu. 2 liter ya, bukan 200 liter ya. Kemarin itu ada waktu belajar hidrologi katanya 200 liter gitu ya. Kemudian mandi, ada yang nggak butuh mandi, ada yang nggak suka mandi, ada yang kalau dia giliran mandi tuh benci kali dia itu siapa tuh? Gak ada ya? Oh, rajin mandi semua di sini ya. Oke, oke, oke. Hanya Tuhan lah yang tahu ya. Oke, pembangkit listrik ini kemarin udah kita bahas, sudah pasti penting ya. Kalian kemarin waktu yang 24 jam mati, baru-baru ini, minggu-minggu lalu itu, kayak mana perasaan kalian? Mati listrik. Ada yang ikut-ikutan FOMO yang nginep di hotel itu? Ada loh, banyak loh itu yang hotel tiba-tiba penuh, kayak gitu. Ada yang lari ke hotel. Jadi waktu mati lampu itu tenanglah kalian di rumah 24 jam gitu ya. Ibu nggak, ibu cari pokoknya di bagian mana yang hidup listrik, hidup lampu, ibu ke sana gitu. Ke rumah keluarga. Pokoknya semua telepon, hidup nggak. Kan kemarin itu kayak ada sistem bergiliran gitu dia kan. Nggak benar-benar total semuanya padam. Kayak. Oke, kemudian ini untuk hotel juga, kemudian untuk pelayaran. Kenapa dibilang pelayaran butuh air? Kalau nggak ada air kan nggak bisa dia berlayar, Bu. Ada pernah kalian nampak di darat kapal berjalan? Nggak ada ya, kecuali tubuh kapal ya beda lah ya. Jadi kapal itu membutuhkan air dia untuk berjalan. Oke, kemudian juga perikanan, pertanian, semuanya itu butuh air. Oke, nah dalam bidang konstruksi itu juga nggak jauh-jauh dari butuhnya air, dari butuh butuh air ya. Ini bangunan kita ini, gedung PTB ini udah pasti bisa kokoh berdiri juga karena ada kontribusi air di situ, ya kan? Kalau ngaduk semen harus pakai air. Kalau enggak, coba lah kalian susun aja dari situ semen itu bertumpuk-tumpuk bertonton. Kalau nggak ada air, itu nggak akan bisa jadi gedung, ya kan? Nah, gitu. Banyak lagi. Ada fasilitas sanitasi pekerjaan, tempat pembakaran, semua butuh air ya. Oke, ini apa ini judulnya nih? Ya, sejarah irigasi. Jadi, sejarah irigasi itu ketersediaan air pada zaman dulu itu sangat melimpah. Beda ya sama sekarang. Kenapa sekarang katanya air itu agak mulai sulit menurut kalian? Betulnya menurut kalian langkasan air? Ya mungkin di Sumatera Utara enggak sih. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain itu banyak loh yang udah air, sumber air jauh. Kenapa? Kenapa? Apa faktor yang membuat katanya air sekarang mulai susah di beberapa daerah? Kalau bisa langsung kasih contoh aja daerah mana gitu. Kenapa dia susah air? Ada yang tahu? Kalau misalnya di Afrika itu susah air, kenapa kira-kira? Atau di daerahnya aja lagi. Ada di sini nggak di daerahnya itu susah air? Kalau tanah Karo sana nggak sih kayak. Ada yang susah air nggak? Jadi dia itu kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dia itu nanam padi itu biasanya kalau misalnya di daerah Medan kayak gitu bisa 3 kali periode dalam setahun. Nah di daerah dia itu paling cuma 2 kali atau sekali bahkan kayak gitu. Ada yang di daerahnya itu kayak gitu.
Masa nggak ada sih? Setahu ibu daerah-daerah udah ke Tapanuli Utara sana itu udah agak susah air nggak sih? Paling nanam padinya juga kalau setahu ibu ya ada itu yang cuma 2 kali periode aja katanya karena susahnya air kan karena berbukit-bukit kayak gitu. Ya itu kenapa? Atau daerah Riau, daerah Riau. Mardi orang Riau kan, Riau ini susah kali juga air ini, air gambut yang banyak. Kenapa Mardi susah kali air di Riau? Karena sawit bu. Karena sawit. Kenapa sawit? Kayak butuh banyak air kayak gitu untuk kebutuhan sawitnya kayak gitu bu. Ya, karena sekarang kalau orang-orang yang nanam sawit, dia itu biasanya ada sungai-sungai besar. Dia akan bikin kanal-kanalnya sendiri di ladangnya itu. Karena yang betul-betul membutuhkan banyak air untuk sawit itu ya. Nah, ini pada zaman Mesir kuno, itu kegiatan irigasi dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai ter apa? Tanjung, Terpanjang, Bu. terbesar, terpanjang. Panjang. Terbesar A, Amazon, Bu. Besar Sungai Amazon. Amazon, Bu. Ya, Amazon itu dia besarnya itu Nil. pokoknya udah hampir-hampir kayak Danau Toba lah lebarnya. Kemudian begitu juga kegiatan irigasi yang dilakukan di berbagai belahan bumi lainnya yang memanfaatkan sumber daya. Nah, awalnya pada zaman Mesir kuno itu orang kalau mau berladang itu dia itu pakai menampung air. Kalau dia misalnya mau nyiram-nyiram tanamannya, dia itu pakai daun pinang, daun talas ataupun ember. Nah, yang kemudian disiramkan satu persatu. Coba kalau misalnya tadi ladangnya si Mardi, ini kita bawa kembali ke zaman kuno ya. Ladangnya si Mardi itu di sebelah sungai, it's okay lah ya. Satu tanaman cabai dia bolak-balik ambil dari sungai. Nah, kalau misalnya ini ladang si Mardi, kemudian di sebelahnya ladang si Yabes, kemudian sebelahnya lagi ladang Angelin, kemudian sebelahnya lagi ladang si Melki, itu udah kira-kira satu ladang itu 100 meter lah. Apa yang akan terjadi dengan si Melki kalau dia pakai metode yang sama harus menggunakan daun pinang atau daun talas ini untuk menyiram satu persatu batang cabenya. Kurus ya kan? Kurus dia langsung. Ini pastilah jelas beda kan nanti badan si Melki bakal lebih kurus nanti jadinya si Melki kayak gitu ya. Nah, itu metode zaman dulu sehingga itu dianggap internet ibu masih bagus. Halo, internet ibu masih bagus. Sudah bagus sih bu. Sebentar ini. Ya, ya soalnya tadi aku apa namanya your connection katanya kurang bagus. Makanya aku tanyain. Oke. Nah, karena metode-metode yang agak rumit itu dan itu habis menguntungkan hanya orang-orang yang dekat sungai, jadi nanti yang jauh jadi timbang lah ekonominya, makanya adalah irigasi ini. Next. Nah, di Indonesia hal serupa juga dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Kegiatan irigasi dilakukan dengan cara membendung aliran sungai. Kemarin udah Ibu jelaskan, dia dibendung supaya dia bisa sama tingginya dengan daratan-daratan yang ada di sekitar. Oke, lihat aja dulu ya. Dalam sejarah zaman Hindu di Indonesia telah dikenal beberapa sistem pengelolaan air untuk konstruksi seperti bendungan Wiringan Sabta. Ini waktu zaman Erlangga tahun 1019 sampai 1042. Udah tua sekali, beberapa ratus tahun yang lalu itu ya. Ini di Jawa Timur. Nah, ini udah ada pada zaman Hindu. Hindu Belanda dulu ya. Dalam sejarah zaman Hindu di Indonesia telah dikenal beberapa sistem pengelolaan air untuk pertanian seperti di Subak Bali. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Bali, ini bagus. Kenapa Bu bilang mereka itu mempertahankan rata-rata di Bali itu masih mempertahankan kearifan lokal mereka. Nah, makanya sebenarnya kadang kan orang tua kita zaman dahulu tuh, misalnya kalau kalian mandi-mandi ke sumber mata air, betul-betul di perkampungan sana gitu, pasti nanti akan dibuat mistis-mistis. Misalnya nanti kalau mandi di situ, kita bisa boroan. Atau nanti kalau kita mandi di situ, kita gatal-gatal. Padahalnya sebenarnya kalau kita tarik ke logika kita yang zaman sekarang, itu adalah cara orang tua zaman dahulu bagaimana mempertahankan mata air.
ya, dia tercemar, tidak diganggu dan tidak salah. Padahal kalau kita pun sekarang misalnya mandi di mata air itu aman-aman aja, kayak gitu. Memang inilah, dan di Bali itu, di Subak Bali itu tuh mereka tuh masih mempertahankan seperti itu. Jadi mereka bilang kalau mata air yang ada di situ itu adalah eh, kayak istilahnya tempat mandi dewi-dewi mereka, gitu ya. Ibu nggak tahu pastinya seperti apa, itu kepercayaan mereka lah. Tapi bahasa biasanya itu seperti itu. Jadi orang benar-benar mensakralkan itu untuk tidak mengganggu sumber air itu. Alhasil sampai sekarang ya Bali itu indah gitu ya kan. Beda sama kita yang di Sumatera Utara ini. Nah, kemudian juga dalam sejarah juga sendiri setelah mengenal saluran sejak abad kelima Masehi. Adalah ini nanti dibaca aja lah. Jadi kita agak-agak cepat dikit. Oke, nah ini juga, nah ini dalam sejarah dunia, nah ini dalam sejarah dunia pertama kali itu 1933 untuk membangun bendungan irigasi itu oleh Kepala Pemerintahan Amerika Serikat kala itu Franklin Roosevelt. Nah ini pertama kali bendungan yang ada di dunia, yaitu di Amerika. Nah, sedangkan untuk di Indonesia itu ada pada tahun 1957, yaitu kalau kita kenal sekarang itu namanya Waduk Jatiluhur. Itu adalah bukan waduk, itu adalah bendungan pertama kali di Indonesia, itu Waduk Jatiluhur. Nah, ini dibangun di Jatiluhur, Purwakarta nah, oleh kontraktor asal Prancis. Makanya kenapa sekarang Waduk Jatiluhur itu juga masih kuat karena dibangun sama orang Prancis, orang luar. Ya, mudah-mudahan nanti kalian ya seperti ibu bilang kemarin ya jadi ahli yang benar-benar bagus lah gitu. Nah, irigasi ini sudah lah ya. Ini kemarin beberapa kali ibu jelaskan. Nah, irigasi adalah sistem penyediaan pengolahan air secara buatan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, konstruksi, dan kita lain sebagainya ya. Dan paling penting itu adalah sebenarnya irigasi itu dibuat itu adalah untuk pertanian. Irigasi dilakukan dengan cara mengalirkan air dari sumber alami seperti waduk dan lain sebagainya. Ini mohon maaf kalau misalnya aku masih agak berisik ya, soalnya CS-nya lagi nyapu ruangan lantai. Oke, fungsi utama kegiatan irigasi tadi sudah dibuat di sini adalah untuk mencegah terjadinya kekeringan. Kemudian menurunkan suhu dalam tanah, kemudian melunakkan lapisan yang keras di dalam tanah, kemudian saat proses pengolahan tanah membawa garam-garam dari permukaan tanah. Oke, nah ini fungsi dari sebuah jaringan irigasi. Yang pertama, mengambil air dari sumber airnya. Jadi sumber airnya itu umumnya digunakan adalah sumber air. Nanti kok ada sumur, Bu? Iya, kan banyak jenisnya. Kan nanti Bu jelasin jenis-jenis irigasi ini banyak. Jadi menggunakan sumur, ada yang pakai sungai, ada yang pakai bendungan, ada yang pakai danau. Tuh ya. Aman kan jaringan Ibu kan? Oke, lanjut lagi. Aman Membawa Ibu. atau mengalirkan air dari sumber air ke lahan pertanian atau disebut dengan conveying. Ini adalah fungsi air bisa dibawa melalui saluran terbuka ataupun kanal. Ini yang namanya kanal ya. Kalau misalnya paret, paret itu yang dia alami alami kayak gitu. Kalau kanal itu dia yang sudah dibeton kiri kanannya itu disebut dengan kanal. Gitu ya, selalu tutup melalui pipa-pipa. Nah, jadi kanal itu juga ada yang ini ya, tidak buat pakai pipa kayak gitu. Ini namanya kanal saringan tertutup. Kemudian, fungsi selanjutnya itu adalah mendistribusikan air ke tanaman. Ini adalah continuous flow, merupakan metode distribusi yang sederhana di mana air dialirkan secara terus-menerus ke lahan pertanian tanpa penyesuaian dengan kebutuhan tanaman sesuai fase pertumbuhannya. Nah, ini maksudnya apa? Ada yang tahu nggak continuous flow ini? Kira-kira tanaman apa yang dia harus pakai continuous flow ini? Nah, ini continuous, bentar ya. Rotani, rota, rotasional, rotasional ini merupakan metode distribusi yang dilakukan secara bergantian dari lahan satu ke lahan yang lainnya. Nah, ini biasanya padi ya. Karena padi itu kan nggak mungkin dia terus-terus ada di situ. Nanti ini kita lihat padi ini.
Nah, kalau misalnya dia dia fase menanam, sebelum menanam dia akan digenangkan dulu, kemudian nanti akan dikeluarkan airnya lagi, kemudian baru mulai proses penanaman. Ibu kurang tahu pasti, mungkin di sini ada yang tukang gini ya. Di sini ada yang sering ke sawah, tapi dia ada fasenya ketika dikeluarkan, ada fasenya ketika dimasukkan. Apalagi kalau udah mau fase dia itu tumbuh padinya itu biasanya itu nggak perlu genangan air lagi. Nah, itu contoh dari rotational flow. Nah, kalau yang continuous flow ini tadi ini contohnya apa kira-kira? Tanaman apa yang dia terus 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 membutuhkan air? Tanaman muda kayak sayur juga itu perlu, Bu. Sayur apa, Evangeline? Biasanya kalau kangkung sama bayam itu airnya itu nggak boleh, gimana namanya, dia lebih baik berlebihan daripada kekurangan. Iya, itu yang harus ada terus ya. Heeh, kalau padi tadi ya dia harus ada saatnya dia dikeringkan, ada saat dia harus dibasahkan. Nah, sayur juga. Terus apa lagi? Ada lagi selain sayur? Ya sayur tadi ya. Pokoknya dia harus banyak. Gak perlu kita, udah cukup nggak ini ya sama tanaman ini? Oh, udah cukup lah itu gitu. Nah, ini biasanya pokoknya dia yang tanaman-tanaman agak manja. Kalau kalian pernah nanam melon, itu butuh air sekali dia itu. Jadi dia harus kena air, kena air, kena air, kena air kayak gitu. Makanya melon itu kan agak mahal dia buahnya kan. Gitu. Oke, ini kemudian juga ada on demand, merupakan metode distribusi yang lebih modern dan kompleks. Nah, gambaran umum metode ini adalah seperti jaringan PDAM, ini, ya, ini. Oke, ini tadi contohnya sudah ada PDM. Kemudian masih lanjut lagi, reservoir. Merupakan metode gabungan antara continuous flow dan on demand. Bak-bak penampungan air dibangun di sepanjang lahan pertanian. Bak tersebut akan diisi terus-menerus seperti pada metode continuous flow. Dan selanjutnya, petani memakai air mendistribusikan air dari bak penampungan. Ini pakai bak penampungan dia. Ada pernah kalian lihat? Ibu belum pernah lihat. Ini biasanya udah pertanian modern juga ya. Belum ada yang pernah lihat pakai reservoir. Belum, Bu. Belum ya? Gila ya, kita lihat sama-sama. Pokoknya kita harus kunjungan lapangan, tapi ya kalian ke lapangan aja kan udah sampai kalian sempat di blok-blok ini. Oke, nah ini dia. Klasifikasi irigasi itu ada irigasi yang sederhana, ada irigasi semi teknis, ada irigasi yang teknis. Nah, kalau yang sederhana itu dia itu biasanya pakai bambu-bambu. Itu biasanya di daerah pegunungan itu masih banyak itu irigasi yang pakai bambu. Ada. Jadi dia pakai dana masyarakat sendiri nih biasanya kalau yang sederhana ini. Pakai bambu atau pakai ya dicampur juga nggak apa-apa sih. Pokoknya dia ini biasanya sederhana banget yang dibutuhkan untuk masyarakat. Dan dananya itu biasanya dari patungan-patungan masyarakat sendiri. Nah, kemudian irigasi semi teknis. Nah, merupakan jenis irigasi yang telah mempunyai beberapa bangunan permanen, namun belum sepenuhnya dapat mengukur dan mengatur debit. Nah, ini dia udah ada pintu airnya, tapi umumnya itu dia irigasinya ini masih tanah bentuk kanal, tapi yang pakai masih tanah-tanah kayak gitu, masih dibuat sungai-sungai kecil-kecil kayak gitu, ya. Kemudian kalau irigasi teknis, nah udah pasti ini bisa ngatur sendiri, udah pasti beton keliling kayak gitu. Oke, nah jenis-jenis irigasi lagi, irigasi gravitasi. Nah, ini irigasi gravitasi merupakan jenis irigasi di mana pengambilan airnya memanfaatkan topografi lahan. Maksudnya gimana? Ini maksudnya yang seperti contoh-contoh yang udah kita buat ini ya, irigasi lahan. Jadi dia dinaikkan ke atas supaya dia bisa mengalir ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada lagi irigasi pompa. Nah, ini juga kayaknya udah banyak, masih banyak lah yang pakai ini kan. Yang dia diambil dari sungai boleh, dari sumur boleh. Ini namanya ini tetap loh. Namanya ini adalah bagian dari irigasi, dari bagian dari jenis-jenis irigasi. Kemudian ada lagi namanya irigasi permukaan, merupakan jenis irigasi di mana air langsung dialirkan di atas permukaan lahan. Kemudian ada juga irigasi sprinkler. Nah, ini ada yang udah pernah lihat
yang dia otomatis mutar-mutar sendiri. Di Citraland ini dia pakai irigasi sprinkler. Coba ibu lihat ini, yang bisa keluar dia pas jam-jamnya. Ada dia udah bisa diatur sendiri nih. Pokoknya dia keluarkan air 15 menit dengan kapasitas air sekian. Dan itu sudah cukup untuk tanaman yang ada di sekitar irigasi curah ini. Ya, ini biasanya di perumahan-perumahan elit udah pakai sprinkler mereka. Kemudian ada lagi namanya irigasi tetes. Nah, irigasi tetes ini ibu lihat sering di sayur-sayuran sekarang udah pakai tetes gitu dia. Bisa eh, bisa netes-netes pelan-pelan, pelan-pelan, tapi lama-lama tetap aja 1 liter dia per batangnya. Tergantung kita mau 1 liter, mau berapa liter. Tapi dia pelan-pelan keluar, pelan-pelan keluar. Karena juga sebenarnya tanaman itu bukan kayak kita juga yang dehidrasi tiba-tiba langsung menyerap banyak. Enggak. Mereka sedehidrasi gimana pun tanaman itu, mereka tetap nyerapnya itu ya sikit-sikit juga kayak gitu. Enggak bisa langsung langsung 1 liter dalam 1 menit. Enggak. Gitu ya. Jadi walaupun kalian sudah pakai irigasi tetes, untuk tanaman-tanaman kalian sebenarnya masih aman. Nah ini nggak usah lah tugas. Ini tugas zaman bahla. Karena tugas kalian sudah terlalu berat. Karena zaman bahla itu mereka tidak membuat jurnal. Oke, kita ke materi yang selanjutnya. Nanti ini yang jenis-jenis irigasi ya. Atau untuk di sini dulu nggak? Biar kita nggak bolak-balik. Ada yang mau ditanya di sini? Nggak ada. Next. Ya kan? Apa yang lama-lama ya kan? Nggak ada. Next. Cepatlah ya kan? Biar cepat, Bu. Oke, ini nanti sedikit-sedikit juga lah. Eh, sorry. Oh, ini kan ngajar kan enak kan next terus gitu kan. Oke. Nah, perencanaan jaringan irigasi. Nah, pengertian. Udahlah ini ya, udahlah ini. Ngerti lah kalian bacalah nanti ini. Apalagi kalian udah ke lapangan, masa nggak ngerti juga apa itu fungsi irigasi. Udah kalian tengok langsung padi di situ segala macam kan. Nah, ini saluran primer ibu singgung sedikit-sedikit saja. Nah, saluran primer itu biasanya namanya primer, berarti saluran induk, saluran terbesarnya. Nah, ini saluran primer. Nah, ini saluran sekunder, dia mulai dialirkan ke kecil. Nah, kalau misalnya saluran sekunder nanti baru tersier nanti yang ke sana lagi. Nah, biasanya kalau dia sampai yang quarter, sampai jaringan keempat itu tuh biasanya kalau dia bendungannya udah besar sekali itu biasanya sampai quarter. Tapi kalau misalnya dia bendungannya masih skala-skala kecil kayak yang di Percut Setuan itu, lupa ibu nama bendungannya apa, itu kayaknya cuman masih masih sampai sekunder lah, gitu ya. Oke, nah ini merupakan saluran utama irigasi berfungsi sebagai mengalirkan air ke sungai, bendungan, waduk, dan lain sebagainya. Saluran ini biasanya berukuran besar dan memiliki debit air yang tinggi. Dikelola oleh pemerintah dan lembaga. Oke, ya, lagi jadi. Oke, dikelola oleh pemerintah dan lembaga lain sebagainya. Nah, ini juga saluran sekunder. Adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran primer ke petak-petak tersier. Nah, ini tadi ya saluran sekunder di sini. Kalau saluran primernya tadi di sini. Ini yang besar. Nah, untuk kalian kemarin rata-rata yang turun ke lapangannya pakai saluran apa? Primer apa sekunder? Ada yang sampai quarter nggak? Atau coba quarter udah kecil sekali. Yang siapa yang setuju? Izin Ibu, kalau dari kelompok saya itu saluran sekunder Ibu. Yang primernya ada? Kelompok kami, Bu, primer. Michael Batubara. Oh, kalian yang hampir tenggelam itu ya. Memang dia pasti jaringan Indo itu jaringan paling besarnya itu ya. Nah, nih tersier. Kalau tersier itu dia yang ketiga. Berarti dia cabangnya lagi dari si sekunder. Gitu ya. Nah, ini biasanya dia udah lebih kecil-kecil lagi. Makanya quarter itu yang biasanya bisa kita lompat-lompati.
agak lompati sih kita langkahi gitu ya. Kalau lompat-lompati kayaknya Michael masih bisa juga melompati primer lah. Ya Michael. Oke, nah untuk water. Ini adalah saluran berfungsi mengalirkan air melalui bangunan sadap tersier ke sawah-sawah. Nanti baca aja kan udah dijelasin kemarin kalian kan. Oke, nah perencanaan jaringan irigasi itu ada dua yang utama, yaitu saluran pembawa atau irigasi, itu tadi yang kita sering bahas, pembawa dari sungai, waduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya saluran pembuangan, yang berfungsi mengalirkan kelebihan dari sawah itu. Kalian kan pasti bertanya-tanya juga kan. Nanti kalau udah dialirkan ini dari sawahnya Michael, sawahnya ke Marty, kemudian sawahnya ke Angelin, itu mana lagi? Masa abis dia Angelin semua, mana mau si Angelin? Nggak mau lah ya kan? Nanti rusaklah barang, rusaklah apa dia, padi dia. Ya udah nanti dari Angelin masuk lagi nanti dia ke selokan pembuangan atau yang disebut namanya drainase. Drainase itu adalah saluran pembuangan gitu ya. Jadi udah tau lah sekarang bedanya irigasi drainase ya. Jangan nanti kalian bilang, oh itu drainase, padahal itu irigasi. Gitu. Kemudian, prinsip penataan sistem irigasi itu agar sistem efektif dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian perlu memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. Lebih tinggi dari lahan yang dialiri kalau kalian mau pakai irigasi. Tapi kalau mau pakai irigasi yang eh, pompa tadi, ya nggak apa-apa. Lebih rendah pun airnya nggak apa-apa. Diupayakan sependek mungkin salurannya. Kenapa dia harus pendek? Ada yang tahu? Kenapa ternyata saluran itu nggak boleh terlalu panjang? Kenapa? Kalau terlalu panjang alirannya nggak jalan Ibu. Alirannya nggak jelas. Ya, gini. Misalnya kalau kalian lagi jalan sampai 40 meteran nih. Oke lah, dari meteran 1 meter pertama sampai dengan 50 meter pertama masih semangat ya kan? Masih kuat. Tapi kalau misalnya udah 50 meter sampai ke 100 meter berikutnya, kalau nggak ngap, udah encok lah, saraf kejepit lah, udah nyeri semua kan, udah capek. Kecepatan juga sudah berkurang. Kalau tadi awal-awalnya semangat, 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 semangat. Tapi udah 50 meter selanjutnya udah lemes. Nah, itu juga terjadi sama air. Makanya nanti pun kalau kalian mau merancangkan irigasi dan lain sebagainya, itu nanti ya usahakan. Makanya kenapa sebenarnya butuhkan pintu-pintu air itu juga untuk mengatur kecepatan air itu, gitu ya. Belum lagi nanti di tengah-tengah ada sedimentasi. Kan kalian kemarin dapat juga kan tiba-tiba di tengah dia dangkal kayak gitu. Ya itu karena kecepatannya itu sudah selesai di situ. Makanya usahakan kecil salurannya. Kalau mau dibuat itu ya persimpangan lagi bagaimana supaya dia bisa bisa kecepatannya naik lagi. Nah, ini harus mengikuti garis kontur. Nanti saya ini Bu bahas sebentar garis kontur. Nah, ini ya, saluran tersier harus mampu mengalirkan air ke peta-peta sawah. Nah, ini, ini namanya adalah bangunan sadap. Ini harus ada. Jadi nanti misalnya tadi kalau misal, makanya kadang kan kalian lihat ya, di sana panen, padahal dia masih satu wilayah. Di sana panen, di sini baru nanam. Nah, ini fungsinya pintu air ini ya. Ketika misalnya di sana nanam, berarti ya di sana ditutup, musim panen itu tutup. Jadi sana benar-benar kering, gak ada air lagi. Kayak gitu. Makanya makanya orang tua kita zaman dulu tidak perlu kuliah, cuma sekolah, kuliah pun mereka sudah tahu karena mereka langsung belajar di lapangan kayak gitu. Karena kalau misalnya semua daerah itu nanam, kan air juga belum tentu tersedia. Makanya kadang di sana harusnya masa tanam di sini masa panen seperti itu. Nah, ini peta topografi. Ibu jelaskan. Kalian pernah lihat peta-peta seperti ini? Ini namanya peta topografi ya. Nah, peta topografi itu adalah peta yang menggambarkan kemiringan medan yang sangat penting dalam menentukan aliran air. Dan kalian kalau mau buat irigasi, rancangan irigasi harus tahu bikin peta topografi. Ya, tadi kan dia harus buat dari yang hulu ke hilir, dari yang tinggi ke rendah. Jadi inilah peta topografi. Nah, maksudnya 900, 800, 700, 600, 400, dan lain sampai 100. Ini menandakan ketinggian
daratannya itu di atas permukaan laut. Nah, berarti ini 900, berarti dia 900 meter di atas permukaan laut ketinggiannya. Dan ini dia 100 meter. Oke, ya. Ini maksudnya. Dan ini ada biasanya angka-angkanya ini ada kalau kalian buka peta topografi. Dan ini membuatnya ini dia di convert dulu dia dari eh, pakai GIS juga bisa, ya. Kemudian garis kontur ini kita buat dulu menentukan ketinggian garis kontur naik menuju tempat lebih rendah Bukit Gunung. Garis kontur, kalau garis konturnya ini kelihatan turun, nah ini turun, dari sini sorry, turun, ini kan gini. Nah ini artinya menuju tempat yang lebih rendah. Ini kan sini, berarti rendahnya ke sini dia, berarti turun ke sini. Ini berarti akan rendah ke sini. Oke. Kemudian kepadatan garis kontur. Oh, sorry, ke sini tadi ya. Kepadatan garis kontur. Jadi kalau garis-garisnya ini dia semakin rapat, maka lerengnya itu semakin curam. Nih, kan dia rapat nih garisnya. Beda sama ini dengan ini, jauh. Nah, ini berarti dia lebih landai. Kalau dia rapat, apalagi yang ini kan benar-benar rapat sekali. Ini garis tebal ini tuh betul-betul bersatu lah itu. Nah, ini benar-benar lereng curam, kayaknya hampir 90 derajat. Tahu kan 90 derajat betul-betul nugik ke bawah kayak gitu loh. Nah, semakin dia jarang berarti semakin dia landai, apalagi ini. Nah, berarti ini daratan. Nah, makanya sebenarnya ini juga kenapa penting. Nah, kalian ibu tanya, kalian kalau mau bangun rumah, apa mau bangun rumah di sini? Ada yang mau bangun rumah di situ? Enggak ada ya? Ada yang mau bangun rumah di garis kontur yang rapat ini? Enggak ada, Bu. Mereka Iya, nggak mau ya? Bu. Enggak ya. Ya pasti di sini. Kalaupun kalian mau agak-agak lebih tinggi dikit, pasti di sini. Ya, nggak mungkin di sini. Kalau di sini kalian bangun dapur kalian aja nanti dapur oke lah menyentuh daratan. Terus nanti ruang tamunya sudah di atas jurang ya kan. Siapa tahu memang ada teknik-teknik kalian terbarukan kan manajemen konstruksi bisa menciptakan itu silahkan kan nanti jadi skripsi kalian. Oke, nah, arah aliran elevasi tinggi ke rendah. Jadi dari sini kalian bisa tahu, kan nggak mungkin lah kalian bikin jaringan irigasi di kontur yang seperti ini. Jadi kalian lihat peta ini aja, oh berarti bisa dari sini. Kalau nanti misalnya di sini ada petak-petak sawah, berarti nanti misalnya di sini ada sungai, sungai, sungai pasti ngikuti garis kontur biasanya. Oh, berarti dari sini kita bisa bangun jaringan irigasi nih. Kan nggak mungkin kalian bangunkan sebelah kanan ini kan. Ngapain kalian mau bangun air terjun namanya ini, bukan membangun irigasi. Kalau kalian bangunnya di sini ya, mau bangun air terjun namanya itu. Kemudian puncak dan lembah garis melingkar kecil tanpa kontur itu lebih tinggi, lembah kontur menurun dengan pola sebalik. Gitu ya. Paham ya untuk peta topografi? Kalau untuk cara membuatnya banyak sekali tutorial. Gampang buatnya, tinggal dikonvert pakai JS. Kalian tinggal pilih mau wilayah mana yang mau kalian lihat nanti peta konturnya. Oke, ini udah Ibu bahas kemarin ya cara menghitung elevasi dan lain sebagainya. Ini kemarin yang secara sederhana Ibu jelaskan sama materi yang mahasiswa sebelumnya. Kalian kemarin udah lebih pro-nya lagi tuh udah dijelasin. Oke, nah ini batas peta tersier, batas peta topografi. Peta tersier adalah area bertanya yang mendapatkan air dari saluran tersier dan lain sebagainya. Luas rata-rata tiap peta tersier itu 50 sampai 100 hektar. Nah, jadi kalau 50 sampai 100 hektar diupayakan kalian buat bendungan baru lagi. Karena sebenarnya pada umumnya udah cukup satu 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 luasan-luasan irigasi yang secara eh, umum itu 50 sampai 100 hektar sawah aja. Tapi setelah lebih dari itu kalian harus upayakan buat jaringan baru ataupun buat bendungan baru lagi dan buat pokoknya sistem yang baru lagi. Ya. Oke, nah ini tadi yang peta kontur tadi kita lihat nih. Nah, kalian lihat tadi kan kalau dia makin makin rapat di sini tadi jurang. Nah, di sini sungai. Nah, ini dia mengikuti garis kontur. Nah, ini juga jaringan primer. Nah, ini juga sungai. Sungai ini sungai ya.
sungai. Ini kenapa? Ini bendungan tadi ya. Kalian cara membedakannya kalau dia ngeliuk seperti ini dia pasti sungai. Kalau kalian buat ngeliuk irigasi itu namanya kalian ngabisi anggaran. Pada umumnya sungai, kanal itu pasti dia garisnya lebih lurus. Kalau yang ngeliuk itu yang alami itu berarti dia sungai. Nah, ini kampung. Ini kita lihat kan, kita lihat tadi peta konturnya seperti ini. Ini tadi yang terjal. Nah, ini kan dia ah, lebih landai, maka di sini ada perkampungan. Nah, di sini juga ada perkampungan. Tidak di sini dibangun tadi kampungnya kan. Nah, kalau ada yang betul-betul bikin di jurang mungkin ada. Tapi itu mungkin udah nggak tahu lah ibu apa pikiran kenapa harus mau bikin rumah dekat-dekat jurang seperti itu ya. Nah, ini saluran irigasinya nih. Ini. Pokoknya dia itu hanya bisa mengcover 50 sampai 100 hektar. Kalau lebih dari itu maka udah harus jaringan baru lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah selesai. Udah dua materi loh. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya, enak kali ngajar sama orang ini. Nggak ada yang ditanya. Ini nggak ada yang ditanya kan? Tuh, ngerti, loading, atau kayak mana? Loading. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, misalnya nanya jurnal pun nggak apa-apa lah. Ibu udah dapat info. Batas terakhir input nilai itu tanggal 26 Juni. Tadi Ibu lihat kalender. 26 Juni, hari Jumat. Eh, tanggal 24 lah terakhir LOA ataupun publikasi jurnal kalian itu ya. Ibu. Baik, Bu. Baik Ya, Ibu. sama lah lagi tanggal 26 kalian ini Lalu apa lagi? jumpa. Soalnya kalau tanggal 26 lagi, takutnya jaringan jelek, ibu nggak sempat input nilai kalian itu otomatis semua nanti di akadnya. Biasanya kalau di akhir-akhir itu di situ baru dosen semua input nilai kan. Nah, makanya ibu bilang tanggal 24 lah. Jadi nanti ibu bisa rekap di tanggal 25 di ibu udah yang sejauh ini udah publish itu cuman kelompok Melki ya. Yang udah ibu Iya, tengok Ibu. di situ komen cuman si Melki masih yang lain gimana? Apa kendala? Izin Bu, kelompok kami juga sudah upload, Bu. Kapan katanya publish Angelin? Dalam waktu dekat, Bu. Oh, tapi mereka bisa mengeluarkan LO-nya dulu ya. Jadi kalaupun ini ya, harus kalaupun misal publikasinya bulan 10, 12 nggak apa-apa. Yang penting ada LO. Kalau LOA-nya udah, Bu. Udah diupload. Nggak apa-apa ya. Upload aja dulu LO yang sudah ada. Nanti misalnya nanti sudah publish, kamu update lagi aja komennya di tugas itu. Tapi kalau mau nunggu aja sampai tanggal 24 nggak apa-apa juga. Kalau memang Baik, mau Bu. publish. Tapi kalau misalnya ternyata publishnya bulan Agustus, nggak apa-apa kalian upload aja tugasnya gitu. Tapi keterangan di situ publish komen di situ publikasinya kapan gitu ya. Oke, Angelin, Melki sudah. Apalagi siapa lagi yang mau OTW nih? Yang sudah jelas ini jurnalnya. Belum? Wah, bahaya kalian ini. Betul ya, kalau misalnya kalian nggak bisa. Ini kalian kalau misalnya nggak bisa LOA nggak bisa dapet ALU ya. Ini bukan ngancem-ngancem juga. Kan perjanjian awal seperti itu kan. Soalnya ibu lihat yang kelas B, yang sama Bu Melki itu rata-rata udah pada LOA mereka. Masa kalah yang kelas C sama kelas A kan? Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, berarti sekian pertemuan kita kan. Dan ini pertemuan terakhir kita ya. Jadi, eh, kalau misalnya mau diskusi, mau ada yang mau diasistensikan lagi, berarti hubungi dosen masing-masing. Kalau untuk materinya, baik dari Pak Rizky maupun Ibu sendiri, udah selesai. Nah, kita tidak ada UAS, jadi UAS kalian itu, nilai UAS kalian itu adalah
LOA ataupun publikasi jurnal itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya LOA ataupun publikasi jurnal, berarti kalian tidak ada nilai UAS. Kalau tidak ada nilai UAS, itu biasanya mendapatkan C aja sulit. Karena UAS dan UTS itu nilainya itu, kalian juga nggak ada UTS kan? Nggak ada UTS kalian kan? Tidak, Bu. Nah, UTS, Ada. UAS tidak ada, UTS tidak ada, udah pasti bisa dipastikan itu kalian tidak akan mendapatkan C gitu ya. Karena kan enak ya, tugas-tugas juga udah dikurangin kayak gitu. Kalau misalnya kalian masih kesulitan untuk jurnalnya, bisa tanya sama dosennya juga. Tapi rata-rata ibu lihat udah bagus-bagus kok bikin jurnal. Kalian mentoring sama siapa bikin jurnal? Nanti siapa yang ngajari bikin jurnal nanti? Iya Bu, Siapa yang ngajari bikin jurnal? sekalian diajari sama para jurnalnya juga sih Bu. Saya tanya-tanya. Oh, kalau Angelin siapa yang ngajari bikin jurnal? Kalau kelompok kami ngeliat dari beberapa referensi jurnal yang sesuai Sintanam juga, Bu. Kami ngikuti penulisannya kayak gitu. Ya, betul ya. Ibu juga dulu kayak gitu kok. Waktu mahasiswa itu belajar-belajar bikin jurnal, kita harus baca dulu dari awal sampai akhir, baru kita tahu. Oh, abstrak itu ini. Oh, bikin pendahuluan itu kayak gini. Apalagi sekarang kan udah ada ChatGPT loh. Kalian bisa kalau nggak ngerti, kalian screenshot bisa abstrak. Ini maksudnya gimana ya? Itu langsung bisa dijelaskan detail-detailnya sama ChatGPT. Oke ya. Oke lah kalau begitu. Untuk Ardi. Berarti nggak usah lagi teror-teror ibu terus ya. Perkalian kita sudah selesai, jadi kita udah padatkan sampai 4 kali pertemuan lah itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi ditanyakan, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat beraktivitas kembali. See you.